pusing, kakiku bengkak, rasanya capek banget. Mau minum dulu tak, Bu? Iya, boleh. Ibu, Terima kasih ya. Ya udah, Bu, ini minum aja dulu, nggak apa-apa. Ini habis ini kita ketemu dokter ya. Iya, Pak. dengan Ibu Rani ya. Silakan Pak, bisa tunggu sebentar. Saya tadi dulu Ibu ya. Iya. Silakan Bu. Dokter untuk tesnya insulin 70/110 ya dok. Waduh, tinggi banget, Dok. Iya Ibu, tapi tenang saja ya Bu, jangan khawatir. Dugaan ini sepertinya Ibu preeklamsia, tapi tenang dulu ya Bu. Preeklamsia, serius, Dok. Iya, jangan khawatir ya Bu, kita akan pantau dan Ibu tidak sendiri. Preeklamsia itu memangnya apa ya, Dok? Yuk, saya jelaskan. Apa itu preeklamsia? Preeklamsia adalah gangguan kehamilan berupa hipertensi baru yang muncul setelah usia 20 minggu. Biasanya disertai proteinuria. Kondisi ini dapat terjadi dengan atau tanpa gejala berat dan paling sering muncul menjelang atau. Faktor risiko terjadinya preeklamsia antara lain ada faktor sosiodemografi yang meliputi usia dan juga status sosial ekonomi. Kemudian ada faktor riwayat kesehatan terutama pada saat kehamilan sebelumnya. Kemudian ada faktor gaya hidup, faktor reproduksi, faktor genetik dan juga faktor lingkungan yang juga mencakup stres psikologis. Terdapat beberapa gejala dari preeklamsia, namun dua gejala utamanya adalah hipertensi dan proteinuria. Terdapat beberapa gejala lain seperti nyeri ulu hati, sakit kepala berat, gangguan penglihatan, dan juga sesak nafas. Preeklamsia disebabkan karena kegagalan invasi dari trofoblast dan juga remodeling dari arteri spiralis yang mana menyebabkan penurunan perfusi pada uteroplasenta sehingga plasenta mengalami hipoksia. Kondisi ini menyebabkan peningkatan produksi SFLT1, SENG, maupun mediator lainnya ke aliran darah maternal sehingga terjadilah disfungsi endotel yang mana endotel nanti akan vasokonstriksi dan berkontribusi pada keadaan hipertensi dan juga proteinuria pada ibu hamil. Preeklamsia didiagnosis bila ibu hamil usia kehamilan lebih dari sama dengan 20 minggu mengalami hipertensi, yaitu tekanan darah lebih dari sama dengan 140/90 mmHg yang terukur 2 kali dengan selang 4 jam, disertai protein urea lebih dari sama dengan 300 mg per 24 jam atau dipstick lebih dari sama dengan +1. Bila tanpa protein urea, diagnosis tetap dapat ditegakkan bila ada tanda disfungsi organ seperti trombosit rendah, peningkatan kreatinin atau enzim hati, edema paru, atau gejala neurologis. Untuk komunikasi dibagi jadi dua ya, ada ibu dan juga pada janin. Kalau pada ibu lebih ke adanya kejang, karena eklamsi, pendarahan hingga koma, serta beberapa sindrom misalnya HELLP dan juga DIC. Lalu juga ada gejala-gejala tentang gagal jantung ya, misalnya demam paru, gagal nafas, stroke, infak miokard, dan juga gagal pada pembekuan darah. Nah, kalau pada janin, pertumbuhan di dalam maupun di luar uterin bisa terhambat dan juga risiko kematian pada janin akan meningkat. Treatment dan manajemen untuk preeklamsia, yang pertama treatmentnya untuk hipertensi dibedakan menjadi 3, yaitu aman untuk janin, hipertensi berat, dan juga maintenance. Untuk aman untuk janin bisa diberikan beta blocker, CA channel blocker, alpha 2 agonis, dan juga vasodilator. Sedangkan untuk hipertensi berat yaitu di atas 160/110 mmHg bisa diberikan intravenal labetalol atau hidralazin. Namun jika tidak ada kedua obat di atas bisa diberikan per oral nifedipine immediate release. Untuk maintenance-nya bisa diberikan per oral labetalol atau nifedipine extended release ataupun clonidine extended release. Dan untuk kejangnya, pencegahan kejang pada preeklamsia berat bisa diberikan intravenal magnesium sulfat. Tapi satu-satunya terapi definitif untuk preeklamsia adalah diadakannya persalinan. Manajemen antipaktum dan waktu persalinan untuk evaluasi janinnya bisa dilakukan USG, non-stress test, dan juga biophysical profile. Sedangkan untuk waktu persalinannya dibagikan menjadi 3 untuk manajemennya. Yang pertama ada di atas 37 minggu tanpa severe features, lebih atau sama dengan 34 minggu dengan severe features, dan juga kurang dari 34 minggu dengan severe features. Yuk kita cegah preeklamsia dari sekarang lewat 3 jurus pencegahan. Jurus 1, mencegah sejak awal. Cek tekanan darah dan berat badan sebelum hamil plus minum kalsium jika perlu. Jurus yang kedua, deteksi super dini. Saat hamil, rutin periksa tensi dan urin ke dokter. Kalau perlu, dokter akan kasih aspirin dosis rendah pada saat trimester 1. Jurus yang ketiga, stop komplikasi. Kalau terdiagnosis preeklamsia, tenang. Dengan obat seperti magnesium sulfat dan kontrol yang ketat, kita bisa lahirkan bayi dengan aman. Seperti itu Ibu penjelasannya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Dok. Terima kasih banyak ya penjelasannya. Baik Ibu, dengan pemantauan dan kontrol rutin, Ibu dan janin akan aman.